Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia, kita bersyukur kepada Allah dipertemukan kembali dalam majelis yang agung. Semoga segala anugerah yang Allah hujankan kepada majelis dan ahli majelis yang mulia ini semua bisa melimpah kepada kita semua. Dan semoga Allah limpahkan pula dari kebaikan majelis ini kepada orang tua kita, leluhur kita, para guru-guru kita, keluarga dan keturunan kita, saudara-saudara kita, kampung kita, negeri kita, dan kepada semua para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, yang mana beliau-beliau telah memperjuangkan kemerdekaan secara utuh bagi bangsa Indonesia khususnya, bagi semua manusia pada umumnya, agar semua manusia merdeka dari penjajahan setan iblis, agar manusia terjaga dan merdeka dari penjajahan hawa nafsu, agar manusia terjaga dan merdeka dari penjajahan dunia, agar manusia terjaga dan merdeka dari kebodohan, dari kegelapan, dari kehinaan, dari kecelakaan, dari kesesatan, dari kemunduran, dari ketertinggalan, dari segala kejelekan zahir dan batin, terutama agar manusia merdeka dari murka Allah, dari azabnya Allah, dari segala musibah, dari segala fitnah yang nampak, yang tidak nampak di dunia, di bangsa, di akhirat, yang mana mereka yang berjuang memerdekakan itu adalah para rasulnya Allah, para nabi-nabinya Allah, lalu para ulama-ulama setelahnya, dan juga para wali-wali Allah dan para sholihin, ya, para syuhada Allah. Dan terkhusus juga mereka yang memerdekakan kita, bangsa Indonesia dan negara Indonesia, dari penjajahan para penjajah, yaitu Portugis dan juga Belanda saat itu, dan juga Jepang saat itu, sehingga pada akhirnya hak kepemilikan negara Indonesia mutlak menjadi milik bangsa Indonesia. Ini semua adalah karunia dari Allah, karunia dari Allah yang harus dijaga terus oleh bangsa Indonesia ini sampai akhirnya, dan harus dirawat, ya, dan juga harus terus diperjuangkan oleh bangsa Indonesia di masa kita dan setelah masa kita, agar bangsa dan negara ini tetap ada dalam kemerdekaan, agar bangsa Indonesia ini, negara ini juga terjaga keutuhan kemerdekaannya terus. Dan tentunya berbicara masalah kemerdekaan, kalau mau berbicara kemerdekaan secara total, tidak akan berhenti. Perjuangan ini tidak akan berhenti kalau berbicara kemerdekaan secara total. Kalau kemerdekaan bangsa ini dari penjajahan
Belanda, Jepang, Portugis itu sudah beres. Artinya Indonesia merdeka, bangsa Indonesia merdeka. Tapi kalau dari penjajahan setan ini tidak akan ada intinya. Dari penjajahan hawa nafsu, dari penjajahan dunia, ya, ini tidak ada intinya. Ya, ini itu akan terus menjajah kita. Dan perjuangannya harus terus siang dan malam dibangun oleh kita. Kita harus siaga satu terus memerangi ya, hawa nafsu kita, memerangi setan ya. Harus terus dikibarkan bendera permusuhan tiada. Dan sesungguhnya asal usul manusia jadi penjajah itu sebetulnya karena dia dijajah duluan oleh setan, oleh hawa nafsu, oleh dunia. Andai kata manusia merdeka dari penjajahan yang empat, yaitu satu setan, dua hawa, keinginan, tiga nafsu amarahnya, empat dunianya, maka manusia tersebut tidak akan mungkin dia menjadi penjajah bagi yang lainnya ya. Karena yang menjadikan manusia menjadi penjajah itu adalah setan, adalah hawa nafsu yang ada di dirinya sendiri, adalah dunia. Ketika dijajah oleh yang empat ini, maka manusia pasti akan menjadi penjajah. Itu yang disebut di dalam keterangan syayatinil insi wal jin, setan-setan manusia dan setan-setan jin ya. Ada setan, ada setan manusia, setan jin ya. Artinya setan manusia, setan jin ini adalah bangsa manusia, bangsa jin yang sudah kesetanan. Artinya yang dijajah oleh setan. Kalau sudah dijajah oleh setan, maka pikirannya pikiran syaitan, niatnya niat syaitan, tujuannya tujuan syaitan, etikanya etika syaitan, perbuatannya perbuatan syaitan, ucapannya ucapan syaitan ya. Begitu pula kalau manusia sudah dijajah oleh hawa, oleh keinginannya dan oleh nafsunya, oleh dunianya, dan ini tidak akan berhenti. Dan yang membidangi urusan ini ya adalah para nabi dan para rasul alaihi wasallam. Setelah itu adalah para ulama yang terus mendidik umat, mendidik masyarakat agar terus mengibarkan bendera perang, tidak boleh berhenti, agar terus kita satu, memerangi setan, memerangi hawa, memerangi nafsu ya, agar membenci dunia. Kalau hati sudah cinta kepada dunia, maka hati akan menggebu-gebu menginginkan memiliki dunia tersebut, ingin selalu dekat dengan dunia tersebut, tidak mau pisah dari dunia tersebut. Apa yang akan terjadi? Rebutan dunia. Nah, kalau dunia yang dicintainya direbut yang lain, otomatis ya, hatinya akan marah kepada yang merebut, akan melawan sampai terjadi peperangan, tumpah darah. Karena apa? Sebetulnya yang menjadi permasalahannya hanya karena cinta dunia. Peperangan di sana di sini kebanyakannya umumnya bukan karena cinta Allah, tapi karena cinta kepada dunia. Kenapa bisa cinta kepada dunia? Karena tergoda oleh setan.
karena tertundukkan oleh hawa, oleh keinginan, sehingga hati mencintai dunia. Kalau sudah cinta, tentu ya, ingin meraihnya. Kalau yang lain ada yang mau merebutnya, maka siap berperang dengannya sampai siap mati. Ya, sehingga kebanyakan orang yang mati di medan perang, ya, adalah asal usulnya adalah hubbud dunia, cinta dunia. Allah, kalau sudah cinta kepada dunia, tidak akan melihat aturan. Ya, aturan Allah tak akan dilihat. Karena cinta kepada dunia itu menjadi hijab dalam hati antara penglihatan hati dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Dan dunia, yakni kecintaan kepada dunia akan berefek keras hati ini, membangkang hati ini, sehingga timbul pembangkangan kepada aturan. Ya, kalau sudah cinta dunia, baik aturan agama maupun aturan negara. Ya, kata yang membangun aturannya sendiri bisa mendobrak aturan itu. Karena apa? Karena hubbud dunia, cinta dunia. Maka Allah dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar mencintai Allah dan Rasulnya SAW di atas segalanya. Di atas segalanya. Kalau sudah mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya, maka akan mencintai pula kepada segala yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Akan mencintai firman Allah, mencintai Quran, akan mencintai ajaran Allah, akan mencintai para utusan Allah, mencintai para ulama-ulama Allah, akan mencintai para wali Allah, akan mencintai orang-orang soleh, akan mencintai mukminin-mukminat, akan mencintai amal soleh, mencintai akhlak yang mulia, mencintai niat-niat yang aziz, mencintai kalimat thayyibah, mencintai zikir, mencintai sholawat, mencintai doa, mencintai majelis ilmu, secara otomatis akan mencintai surga, akan mencintai semua syiar-syiar Allah, akan mencintai Ka'bah, akan mencintai Hajar Aswad, Maqam Ibrahim, Safa Marwah, Arafah, Muzdalifah, Mina, Jamarat, akan rindu kepadanya, akan mencintai Masjidil Haram, masjidnya Rasulullah SAW, Masjidil Aqsa, akan mencintai tanah haram Makkah, tanah haram Madinah, akan mencintai semua masjid-masjid yang ada di muka bumi ini, akan cinta masjid. Kalau hati sudah mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Dan ketika cinta tertanam kepada Allah dan Rasulnya di atas segalanya, akan berbalik, akan membenci syaitan secara otomatis, membenci semua sifat-sifat setan, pemikiran setan, perbuatan setan, ucapan itu secara otomatis hadir. Asal cinta sudah tertanam kepada Allah, itu kepada yang dibenci oleh Allah, secara otomatis akan ikut membenci pula, ya, akan ikut membenci. Ya. Allah. Kita kan suka terbawa-bawa sama saudara sendiri, teman sendiri. Kalau teman kita membenci kepada seseorang, kita bisa terbawa-bawa membenci dia, padahal kita tidak berurusan sama dia. Ya kan? Kita punya kekasih kita benci sama si A umpamanya, kita bisa terbawa juga membenci si A tersebut, padahal kita tidak ada urusan dengan dia. Nah, ketika kita cinta kepada Allah dan Rasulnya SAW, maka kita akan membenci kepada apapun yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam.
maka PR kita dalam hidup, ya, dalam mengibarkan bendera perjuangan tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Kita harus terus berjuang. Dan kita berjuang ini tidak bisa sendirian. Kita membutuhkan guru yang membimbing. Ulang. Kita membutuhkan juga teman-teman, ya, yang soleh, yang ikut mendukung. Kita membutuhkan juga keluarga yang soleh, istri, suami, ya, saudara. Dan kita juga membutuhkan pemerintah yang soleh. Ingat ya? Untuk apa? Agar perjuangan kita ini sukses di dalam membangun kemerdekaan, ya, dalam jiwa kita, dalam raga kita, agar sukses. Karena peran pemerintah itu sangatlah besar. Lalu juga kita membutuhkan lingkungan, masyarakat lingkungan, ya. Dan kita membutuhkan para tokoh-tokoh yang soleh. Kalau tokoh-tokoh yang soleh terus, ya, memompa, ya, masyarakat agar semuanya soleh, nah, itu akan menjadi pengaruh besar kepada terbentuknya kemerdekaan secara total. Insya Allah. Maka kita oleh Rasulullah SAW dididik kita agar bersahabat dengan orang soleh, agar kita jauh dari orang-orang yang tidak soleh. Kita agar sering duduk di majelisnya orang soleh. Kita agar menjauh dari majelisnya orang-orang yang tidak soleh. Insya Allah. Kita agar punya keluarga yang soleh. Kan? Semuanya. Kata memilih calon pemimpin harus yang soleh didahulukan. Baru setelah soleh pintar kedua. Ya, jangan pintar duluan, soleh belakangan. Ya, tapi soleh duluan, baru pintar yang kedua. Kehancurannya satu negeri itu kalau dipimpin oleh orang yang cerdas tapi tidak soleh, ya, ini berbahaya sekali, ya. Allah. Jadi kecerdasan dan kesolehan itu dua-duanya sangatlah penting, terutama dalam membangun sesuatu yang besar. Allah. Nah, dan kita juga memerlukan riyadhah. Riyadhah itu apa? Latihan. Riyadhah. Latihan. Ada riyadhah jasad, ya, olahraga jasad, ada riyadhah hati. Hati juga harus riyadhah, olah hati. Kan? Kalau riyadhah umum dalam bahasa Arab adalah olahraganya, tapi jiwanya tidak diolah. Nanti jasadnya sehat, hatinya sakit. Dan jasadnya sehat-sehat, orangnya ganteng-ganteng, cantik-cantik, kan? Tapi hatinya dia penuh dengan penyakit, ya. Jika berani zalim kepada si A, zalim kepada si B, berani melakukan kemungkaran dan sebagainya. Maka di sini perlunya ada olah hati, olah pikiran, namanya riyadhah, ya, riyadhah qalbiyah, ya, riyadhah hati. Bagaimana hati ini agar, ya, bisa terus hidup berhubungan dengan Allah Jalla Jalla dengan baik, berhubungan dengan Rasulullah SAW.
Bagaimana hati ini agar tersinari dengan cahaya ilmu Allah. Ya. Ilmu Allah terus dimasukkan, dikonsumsi oleh hati, masukkan ke hati sehingga hati semakin terang dengan cahaya ilmu Allah. Bagaimana dalam hati ini agar terbentuk sifat-sifat hati yang terpuji, akhlak-akhlak hati yang mulia. Bagaimana dalam hati ini agar terbentuk niat-niat yang mulia, amal-amal hati yang agung. Inilah olah hati. Sama namanya juga riyadhah. Ada riyadhah, tapi kalau riyadhah istilah di dalam agama, ya dalam ilmu tasawuf adalah olah hati. Kalau riyadhah menurut umum adalah olah raga. Ya. Kalau riyadhah menurut agama adalah olah hati, olah jiwa. Ya. Dalam lagu Indonesia Raya disebutkan bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, ya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Artinya harus dibangun jiwa, maksudnya dibangun segala sifat-sifat kejiwaan, ya, sifat-sifat yang baik, akhlak yang mulia, ya, niat-niat yang agung, keilmuan yang mulia dibangun dalam hati ini. Makna bangunlah jiwanya, bukan arti bangun dari tidur, bukan, ya, tapi bangunlah itu dibangun, ya, semua sifat-sifat hati, niat, keilmuan, akhlak, amalia hati yang agung dibangun dalam hati. Itu arti bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Apa arti bangunlah badannya? Artinya dibangun semua perbuatan-perbuatan anggota badan yang baik, amal soleh, dan bagaimana membangun ucapan yang baik di mulut, bagaimana membangun penglihatan yang baik di mata, bagaimana membangun, kan, pendengaran, yakni membangun mendengar ini perbuatan telinga tapi yang baik. Ya, bagaimana membangun pekerjaan tangan, ya, yang baik. Ya, bagaimana membangun kerja kaki, berangkat kemana, ya, harus dibangun kerja kaki, dibangun langkah-langkah yang baik ke majelis ilmu. Ini harus dibangun, ya, ke majelis zikir, ke majelis maulid, ke majelis sholawat. Langkahkan ke kaki ke masjid, langkahkan kaki untuk silaturahmi, untuk, ya, menolong sesama. Langkahkan itu kaki. Ini membangun raga, yakni membangun semua amal soleh pada raga kita. Paham? Ya, ini banyak yang nggak ngerti. Lagunya tiap hari dilakukan, dinyanyikan, tapi nggak tahu maknanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badan. Coba gimana bangun jiwa? Bagaimana bangun badan? Kan? Bangun jiwa, jiwanya juga sudah ada kok tadinya juga ciptaan Allah. Bangun badan, badannya juga sudah ada ciptaan Allah. Masa membangun yang sudah ada? Bukan itu yang dimaksud. Ini bahasa majasi namanya. Bahasa majasi, majaz. Bangunlah jiwanya itu adalah membangun semua amal-amal hati, amal-amal jiwa, sifat-sifat jiwa, niat, keilmuan yang ada dalam jiwa yang baik harus dibangun. Makanya dikedepankan jiwanya baru, bangunlah badannya. Jiwa harus dahulu, karena idza soluha jasad, wa idza fasada jasad. Kata Nabi, ya, kalau hatinya sudah baik, baik itu jasadnya. Kalau hatinya rusak itu jasadnya. Yang dimaksud baiknya hati apa? Terbangunnya segala sifat-sifat dan yang mulia yang ada dalam hati.
pertemuan kan, yang sakral, yang agung, niat-niat yang agung, akhlak-akhlak, sifat-sifat yang mulia. Itu kan? Ini arti baik hatinya. Arti soluhal jasad pun, maka baik lagi jasadnya. Bukan artinya jasadnya yang tadinya kerempengan jadi kekar, jadi gede, yang tadinya bukan yang itu yang dimaksud. Baik jasadnya adalah baik semua amal perbuatan jasadnya. Dan ini bahasa majaz, semuanya bahasa majaz. Kalau waidah fasada, kalau rusak hatinya, arti rusak hati bagaimana? Rusak hati itu adalah sudah rusak, niatnya rusak, pemikirannya rusak, kan pengetahuannya udah rusak, lalu sifat-sifatnya dalam hati sudah rusak. Yang ada dalam hati hasud, kibir, itu hubbu dunya dan sebagainya. Ini rusak hatinya, maka fasada jasad dulu. Jasad pun rusak. Arti rusak bagaimana? Apakah patah tulang saya? Bukan. Ini bahasa majaz si hadis ini adalah akan rusak semua perbuatan jasad. Akan rusak segala perbuatan jasad. Nanti mulutnya pinginnya ngomongin kejelekan orang lain, gitu kan? Telinganya pinginnya dengar kejelekan orang lain. Ini artinya udah rusak ini. Telinganya udah rusak, mulutnya ini udah rusak. Tangannya, kan? Inginnya apa? Inginnya menyakiti orang lain, kan? Allah merugikan orang lain, tangannya berani mencuri, berani menyakiti dan sebagainya. Kakinya rusak, bagaimana? Kakinya rusak, kakinya dia langkahkan ke kumpulan-kumpulan yang tidak baik. Dia langkahkan ke tujuan-tujuan yang tidak baik. Pantatnya juga rusak, dia duduk di majelis-majelis yang tidak baik. Itu artinya rusak biasa. Paham makna hadis ini kan? Oh, ini bahasa majaz. Bahasa majaz, ya, bukan bahasa hakiki. Karena kalau dinisbatkan kepada hakikat, itu akan salah nanti, akan salah. Kan? Kalau orang nggak ngaji ilmu balaghah, ngawur nanti memaknai hadis ini. Ya kan? Wah, ya, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Maka kemerdekaan harus terus diupayakan. Ya, caranya seperti itu. Kita harus sering duduk di majelisnya ulama, harus dekat dengan ulama kalau mau merdeka. Dakwah harus terus disebarluaskan agar banyak manusia yang merdeka. Pendidikan agama, kan? Pendidikan Islam harus terus dikumandangkan agar semakin banyak orang yang merdeka. Ya. Karena berbicara kemerdekaan belum tuntas. Yang sudah tuntas itu adalah kemerdekaan bangsa Indonesia ini, negara Indonesia ini dari penjajahan Belanda, dari penjajahan Jepang, dari penjajahan Portugis. Nah, dari penjajahan setan udah merdeka belum? Dari penjajahan keinginan, dari penjajahan nafsu, dari penjajahan dunia. Ini PR kita. Jangan merasa kita sudah merdeka. Kan? Jangan. Masya Allah. Paham kan? Allah. Kita harus terus berdoa kepada Allah agar kita semuanya dan semua bangsa kita dimerdekakan oleh Allah secara total. Agar semua manusia dimerdekakan oleh Allah secara total. Semua bangsa jin dimerdekakan oleh Allah secara total. Ya, dengan keagungan bulan Muharram yang diagungkan, keagungan majelis yang agung ini, wa bi sirri asrarul Fatihah.